Itulah Pak hal yang memang saya sesali untuk saat ini, karena kurang lebih 4 tahun hal itu berjalan dengan baik. Mungkin itulah ujian bagi saya, kehilafan saya. Ini kita menerapkan atau mempersangkakan pasal kepada pasangan suami istri itu adalah tentang tindak pidana penipuan, pasal 378 KUHP, dan tentu saja akan kita kembangkan kepada pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman tindak pidana penipuan adalah 4 tahun penjara. Hampir setahun buron, tim Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara berhasil menangkap Pak Sutri, pelaku penipuan investasi bodong, pelaku penggelapan dana umroh serta penggelapan dana tabungan siswa PAUD dengan total kerugian 5 miliar lebih. Kedua tersangka tak berkutik saat petugas menangkap keduanya di rumah kontrakannya di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Beginilah video amatir detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satreskrim Polres Simalungun dibantu petugas Polawan terhadap kedua tersangka pelaku penipuan dana investasi bodong dari rumah persembunyiannya di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Meski awalnya sempat berdelik dan menampik, namun kedua pelaku tak berkutik setelah petugas menunjukkan surat penangkapan atas laporan korban terhadap kedua tersangka. Usai mengamankan kedua pasangan suami istri ini, kedua pelaku pun kemudian digelandang petugas menuju Mapolres Simalungun dengan pemeriksaan intensif penyidik kepolisian Polres Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Spayung menyebutkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan dari korban Siti Maisaroh, warga Huta 3 Parbeokan, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, atas kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian mencapai 5 miliar lebih. Kedua pelaku pasangan suami istri MS dan YA merupakan warga Huta 3 Parbeokan, Desa Buntu Turunan, Kabupaten Simalungun. Ini masih terbilang kerabat dekat keluarga korban dan menjadi orang kepercayaan korban dalam mengelola keuangan sejumlah usaha milik korban. Selanjutnya, menurut Ronald FC Spayung, modus yang dilakukan tersangka dalam melancarkan aksinya adalah membujuk rayu korban untuk menginvestasikan uangnya kepada tersangka dengan iming-iming diberikan profit setiap bulannya sebesar 10% dan dalam tempo 2 tahun uang akan dikembalikan dengan utuh. Dari laporan korban kepada pihak kepolisian, tersangka MS juga mengaku uang investasi yang diterima dari korban akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan proyek di beberapa perusahaan perkebunan yang dikelola oleh suaminya. Atas bujuk rayu tersebut, korban pun menyerahkan uangnya kepada tersangka secara bertahap hingga total uang yang diserahkan sebesar 5.390 juta rupiah. Selain tersangkut perkara penipuan dengan iming-iming profit, tersangka MS juga telah dilaporkan terkait kasus perkara penggelapan uang tabungan murid PAUD Melati sebanyak 122 siswa dengan total kerugian sebesar 590 juta rupiah pada tahun 2021 silam. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 2022, tersangka juga dilaporkan dalam perkara kasus penipuan dan penggelapan dana umroh ke Tanah Suci dengan korban sejumlah 31 orang dengan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Hingga saat ini, jumlah laporan yang diterima oleh Polres Simalungun terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh kedua tersangka sebanyak 3 laporan. Dengan tersangka MS dan korban diperkirakan mencapai ratusan orang. Karena dalam hal ini hanya saya, Pak, yang mengelola. Hingga saat ini kedua tersangka YA dan MS telah dilakukan penahanan di Polres Simalungun dan tersangka dijerat dengan pasal penipuan 378 KUH pidana dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 4 tahun penjara. Terpisah, tersangka MS di ruang penyidik Polres Simalungun mengakui perbuatannya dan mengaku dana yang diperoleh dari korban dikelola untuk dipergunakan melakukan beberapa pekerjaan dan investasi tanah, namun bukan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Masih menurut tersangka MS, dana yang diperoleh sebesar 5 miliar lebih dari korban menurutnya sudah disetorkan kembali sebesar 2 miliar lebih secara bertahap kepada korban sebagai profit atas investasi uang yang diserahkan oleh korban kepada tersangka. Menurut MS, ia nekat melakukan hal tersebut karena kurang lebih 4 tahun sebelumnya berjalan dengan lancar dan baik. Jadi namun beberapa tahun kemudian, usaha yang dilakukannya akhirnya terkendala dan untuk itu ia memohon maaf kepada para korban yang telah ia tipu. Ada tunggakan, namun di 2020 tepatnya bulannya saya kurang ingat, Pak, tersendatlah, Pak, sampai di 2021 kurang lebih kalau diperhitungkan
1 tahun kurang, Pak. Dana yang Ibu terima 5M itu berjumlah hampir sekitar 5M itu dikelola buat apa, Bu? Saya kelola untuk, saya manfaatkan untuk ini, Pak, untuk saya kelola, saya putar lah, Pak. Itulah, Pak, hal yang memang saya sesali untuk saat ini, karena kurang lebih 4 tahun hal itu berjalan dengan baik. Mungkin itulah ujian bagi saya, kehilafan saya. Kira-kira setelah kami selidiki, ada beberapa laporan ataupun korban bodong, dalam arti tidak ada proyek itu, kemudian penggelapan dana PAUD yayasan sama umroh. Nah, kira-kira berapa korban yang telah merasa dirugikan? Ada hal yang perkiraan saya, untung saya, karena saya percaya kepada Tuhan sesuai ujian yang disampaikan kepada saya, itu 1 tahun berjalan ya, Pak. Jadi 1 bulannya saya melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri atas nama MS dan YA, yang kita lakukan penangkapan berdasarkan laporan dari kurang lebih 3 orang yang telah membuat laporan polisi dengan korban lebih dari 100 orang, di mana para korban ini melaporkan pasangan suami istri terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan beberapa modus yang dilakukan. Ada 3 modus yang dilakukan oleh para pelaku pasangan suami istri. Yang pertama adalah menawarkan investasi untuk pengadaan barang di salah satu perusahaan perkebunan milik pemerintah. Kemudian modus yang kedua adalah pelaku ini menggelapkan dana-dana simpanan dari siswa-siswa PAUD. Dan yang ketiga adalah pelaku ini menawarkan untuk bisa memberangkatkan umroh, tetapi pada kenyataannya setelah para korban menyetorkan sejumlah uang, sampai saat ini tidak berhasil diberangkatkan, sehingga mengakibatkan adanya kerugian dari lebih kurang 100 orang warga masyarakat dengan jumlah nilai sebesar 4 miliar rupiah. Para pelaku ini ditangkap di luar daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kemuning, Provinsi Riau, dan penyidik masih terus mengembangkan untuk mengejar dan menyita aset-aset yang bisa kita jadikan barang bukti, dan tentu akan kita kembangkan ke tindak pidana pencucian uang sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Pasal yang disangkakan komandan dengan hukuman ini? Untuk saat ini kita menerapkan atau mempersangkakan pasal kepada pasangan suami istri itu adalah tentang tindak pidana penipuan, pasal 378 KUHP, dan tentu saja akan kita kembangkan kepada pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman tindak pidana penipuan adalah 4 tahun penjara. Diinformasikan bahwa sebelumnya kedua pelaku ini sempat melarikan diri berapa hari, berapa lama buron ini? Ya, laporan pertama yang kita tangani adalah tahun 2019. Ya, itu adalah berkaitan laporan pengaduan tentang dugaan penipuan simpanan para siswa-siswi PAUD. Tapi kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dan pengembangan, ternyata ada modus-modus lain dan korban-korban lain. Sehingga setelah kita lakukan tindakan meningkatkan penyidikan, kita mencoba untuk mencari yang bersangkutan, tetapi kemudian kita ketahui sudah melarikan keluar dari wilayah Simalungun. Dan informasi yang kita dapat bahwa yang bersangkutan ini sudah hampir 9 bulan mengontrak di wilayah Kemuning, Provinsi Riau. Dan sebenarnya di tahun 2021 kita sudah mengeluarkan DPO kepada yang bersangkutan, tetapi pasangan suami istri selalu berpindah-pindah dan kita agak kesulitan untuk mencari keberadaan pelaku. Dan kemarin di akhir Oktober kita mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku dan kita lakukan penangkapan di Riau. Demikian. Oke, siap, lengkap, cukup. Terima kasih, Mana. 2022 kan? Enggak. Tapi kira-kira masih mengembang nggak ini? Korban-korban lain masih ada nggak? Nanti di tempat lain nggak ada muncul lagi? Ya? Oke? Sudah berbuat ya, berani bertanggung jawab.